itu sudah berteman lama dengan saya, Pak. Namanya ngakunya itu Syekh Ja'far Shadiq. Itu ngakunya wali, ngaku wali Syekh Ja'far Shadiq. Ketika saya tanya, dia masih tetap mencelakai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah percakapan saya dengan salah seorang subscriber saya yang memang ingin diijazahkan sebuah amalan untuk berteman dengan jin ya. Bagi Anda yang mungkin juga menginginkan sesuatu hal yang sama dengan subscriber saya ini, yaitu ingin berteman dengan jin, silahkan simak video ini selengkapnya dan sampai tuntas, jangan di-skip supaya menjadi sebuah pelajaran untuk Anda. Dan juga bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, sebagaimana yang sama kita bisa lihat di sini ada sebuah kontak yang saya beri nama ijazah teman jin. Nah, ini adalah salah satu subscriber saya yang minta diijazahkan amalan untuk berteman dengan jin. Apa maksud dan tujuan beliau ingin berteman dengan jin? Bagi Anda yang mungkin penasaran apa maksud dan tujuan beliau ingin berteman dengan jin dan bagaimana pengijazahan sebuah amalan yaitu untuk berteman dengan jin. Bagi Anda yang mungkin penasaran, selamat menyaksikan. Ulangi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Saya lupa namanya. Dengan Bapak. Ya, Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ada kesempatan dan Allah berikan waktu untuk mengadakan video call untuk ijazah. Yang mana sebelumnya beberapa waktu ke belakang ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindarkan, selalu terundur, dan mungkin inilah saat yang Allah SWT sudah siapkan. Sebelum untuk begini Pak, sebelum saya mengijazahkan untuk berteman dengan jin, saya ingin bertanya dulu maksud dan tujuannya Bapak ingin berteman dengan jin muslim itu apa Pak? pengen tambah ilmu. Ingin menambah ilmu ya. Itu yang pertama ya. Pengetahuan ilmu. Ingin menambah ilmu. Memang ada beberapa tata cara yang harus saya sampaikan, termasuk di dalam kitab Majmu'atul Hikam. Insya Allah di sini akan saya jelaskan, dan ini yang sering dulu saya pakai ini kitab ini, dan tata cara ini alhamdulillah sudah teruji dan sudah bisa dibuktikan, dan itu sering saya lakukan dulu. Akan tetapi sebelum saya menyampaikan kepada Bapak tata caranya, saya ingin menyampaikan dulu pengalaman saya awal mulanya berteman dengan jin Pak. Ya, saya juga sama seperti Bapak, saya dulu pernah mendatangi ahli hikmah, para ustadz yang dikira memang bisa untuk menyatukan saya dengan teman-teman jin gitu ya. Nah, awal mulanya saya memang meminta juga kepada guru saya untuk supaya saya bisa berkomunikasi dengan jin, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ternyata guru saya juga memberikan tata caranya. Akan tetapi ini pengalaman saya supaya jadi bisa gambaran untuk Bapak juga. Berteman dengan jin itu Pak, berteman dengan jin itu ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Ini supaya nanti bisa Bapak paham. Tidak semudah tidak seenak yang kita sangka. Yang pertama, Bapak tadi ingin menambah ilmu, mungkin kita bisa meminta wirid atau meminta ilmu-ilmu yang lain kepada jin, itu yang pertama. Itu juga sama. Waktu itu tujuan saya seperti itu. Kemudian tidak seenak yang kita bayangkan.
Bisakah kita misalkan nanti kita dibantu oleh jin untuk mendatangkan uang, misalkan seperti itu, terus melunaskan hutang dan lain sebagainya. Mungkin untuk membantu kita supaya orang-orang suka kepada kita, dan itu adalah pikiran-pikiran saya waktu saya ingin menimba atau mengalap ilmu ini. Akan tetapi ini saya sampaikan nilai positifnya. Yang pertama, ini anggap saja ketika nanti saya sampaikan ilmu ini sebagai pengalaman saja, Pak. Yang pertama sebagai pengalaman saja, bahwasannya memang jin itu bisa berkomunikasi dengan kita itu, dan jadi kita tahu jin itu bagaimana, dan nanti kedepannya kita akan bisa memilih dan memilah jin mana yang harus kita ikutin. Itu yang pertama. Kemudian nilai negatifnya ada juga, Pak. Saya tidak tutup-tutupi, karena pengalaman saya itu selama 5 tahun awal bergelut dalam ilmu hikmah itu, saya berkomunikasi dengan jin itu ada nilai negatifnya. Yang pertama, ini yang perlu saya sampaikan dan wajib saya sampaikan sebelum saya menjazahkan. Ketika kita berkomunikasi dengan jin dan memiliki teman dengan jin, itu nilai negatifnya saya pribadi itu tidak ada kepasrahan kepada Allah. Itu yang saya rasakan. Sehingga ketika saya dulu ada orang yang bertamu kepada saya, berkonsultasi kepada saya, itu saya selalu mengandalkan teman-teman jin. Nah, di situ saya mohon maaf, waktu itu saya akui seolah-olah saya itu bergantung kepada mereka, bukan bergantung kepada Allah. Sehingga ketika saya waktu itu ada orang yang meminta bantuan kepada saya, kemudian saya malah minta dibantunya sama mereka. Saya bilang begini, wahai Syekh, nanti bantu saya ya. Nah seperti itu. Saya pikir setelah saya menggeluti, kemudian sholat ilmu lagi, mencari ilmu lagi, ternyata loh, saya kapan mengandalkan Allahnya? Itu ada sisi negatifnya, Pak. Dan jadi yang pertama, sisi negatifnya itu yang harus kita antisipasi, kita harus tetap berserah kepada Allah. Yang kedua, kita harus tetap bersandar kepada Allah, jangan berserah kepada jin, jangan bersandar kepada jin. Itu aja. Jadi anggap saja jin itu teman ngobrol, dan nanti obrolannya itu saya sarankan jangan terlalu dipercaya dan jangan terlalu diambil hati. Jadi anggap saja teman biasalah. Karena pengalaman saya mohon maaf, walaupun yang namanya jin muslim, itu mereka tetap saja yang namanya bohong banyak. Nah, jadi saya dulu sempat saya mau mengalami sebuah musibah dikarenakan saya terlalu mempercayai jin, Pak. Ini mohon maaf. Walaupun ketika saya cek ternyata jin tersebut sering sholat, sering berwirid, bahkan mengajarkan saya untuk membersihkan hati, kemudian mengajarkan saya untuk supaya kita lebih banyak berwirid. Ini saya sampaikan, ini ditakutkan, ini kebanyakan ini adalah hanya tipu daya saja supaya kita lebih percaya kepada mereka. Nah, jadi seandainya nanti Allah izinkan Bapak untuk ada sesosok jin atau seorang jin yang misalkan Allah izinkan berteman dengan Bapak, yang pertama pesan saya, tetap bersandar kepada Allah, tetap berpasrah kepada Allah, jangan terlalu mempercayai jin tersebut. Anggap saja teman seperti biasa ya. Jadi tetap kita itu bersandar kepada Allah, jangan sampai apa yang saya alami, Bapak alami juga. Saya sempat mau celaka ya. Saya hampir terjerat kepada jalur hukum dikarenakan terlalu percaya kepada jin. Nah, ini bahaya ya. Nah, ini saya sampaikan supaya jadi pengetahuan juga buat Bapak, supaya Bapak nanti bisa mengantisipasi hal-hal demikian. Dan nilai positifnya saya sampaikan juga. Jadi setelah nanti Bapak tahu jin itu seperti apa, mengenal jin itu seperti apa, nanti Bapak insya Allah tidak akan tertipu oleh dukun-dukun yang
mengatasnamakan seperti mediasi atau misalkan dukun-dukun yang hal-hal semacam itulah, nanti insya Allah Bapak setelah mengenal jin, insya Allah Bapak tidak akan tertipu. Dan itu nilai positifnya saya rasakan. Saya pun alhamdulillah dari beberapa paranormal yang menggunakan hal seperti itu, sampai saat ini saya tidak akan mempercayai mereka dikarenakan saya sudah paham jin itu seperti apa. Iya, Sudah paham Pak ya? iya Ustaz. Dan saya sampaikan kepada Bapak ini, kalau boleh ini percakapan kita ini saya rekam supaya jadi pelajaran buat para pemirsa semua. Apakah boleh saya tampilkan di YouTube saya, di channel saya? Jika diizinkan insya Allah saya tampilkan Pak. Oh, kurang enak kayaknya Ustaz. Malu saya Ustaz. Kurang enak ya? Oke, nggak apa-apa kalau tidak diizinkan tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan diblurkan boleh nggak Pak? Ya, iya. Gimana ya? Namanya itu Ustaz. Kalau nama nanti kita bisa potong. Iya Ustaz, nggak apa-apa Ustaz. Tapi ya? Wajahnya jangan dianukan Ustaz. Wajahnya nanti insya Allah saya blurkan dan nama nanti Iya, saya potong. Jadi nanti ini percakapan kita tuh bisa jadi pelajaran untuk yang lain. Iya Ustaz, nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Iya Ustaz. Bentar. Oke, siap. Begini Pak ya, nanti insya Allah saya tata caranya akan saya sampaikan lewat voice note. Kemudian nanti bisa Bapak pelajari dan bisa didengarkan ulang-ulang dan bisa nanti dicatat. Iya Ustaz. Yang terpenting adalah ijab kabulnya supaya Bapak nanti bisa menerima langsung ijazah dari saya. Ketika nanti saya mengetuk meja seperti ini, nah ada suara ketukan meja seperti itu, silakan Bapak ucapkan qabiltu ijazataka. Iya Ustaz. Ya, qabiltu ijazataka gitu. Qabiltu ijazataka. Kalau misalkan pelafalannya agak lupa atau sulit, silakan jawab saja dengan bacaan saya terima ijazahnya. Iya Ustaz. Oke ya. Dan itu akan saya ulangi 3 kali, misalkan ajaztuka. Nah, ketika mendengar itu, yang pertama bilang ajaztuka qabiltu ijazataka. Kemudian yang kedua ajaztuka. Setiap mendengar ketukan meja silakan dijawab dengan qabiltu ijazataka atau saya terima ijazahnya. Iya Ustaz. Oke, siap. Insyaallah. Dan ini itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang perlu juga saya sampaikan, nantinya berdasarkan tata cara yang sudah disampaikan beberapa guru saya, bahwasanya ketika nanti kita pemanggilan Pak, ketika kita pemanggilan jin tersebut, diusahakan ada hal-hal yang berbau amis. Seperti apa? Seperti sate yang setengah matang. Ya, Ustaz. Nah, kemudian ada susu, kalau bisa susu murni yang airnya dicampur sedikit, cuman susunya banyak, jadi agak bau amis. Nah, itu biasanya itu. Kemudian ada juga, kemudian saya sarankan untuk membakar wewangian, Pak. Membakar wewangian, boleh buhur, boleh dupa seperti ini. Iya. Nah, ini untuk supaya mereka terpanggil. Nah, untuk kalau dupa biasa, Ustaz. Ya? Kalau misalkan dupa biasa, Ustaz. Dupa yang panjang kayak lidi itu enggak betul. Boleh. Wangi kan, Ustaz? Boleh. Enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Tapi saya sarankan sih buhur semacam buhur Sulaiman atau buhur Maghribi atau dupa semacam ini. Iya, Ustaz. Iya, siap. Itu kemudian yang selanjutnya yang juga harus saya sampaikan adalah sebentar. Ya nanti saya sampaikan lewat chat kalau misalkan ada yang lupa ya. Yes, tapi mohon maaf Ustaz, mau tanya dulu Ustaz. Ya boleh. Itu nampaknya nanti menakutkan nggak kira-kira Ustaz? Bisa menampak yang nggak menakutkan kira-kira Ustaz. Jin itu ya Pak ya. Bisa kita request. Iya Ustaz. Jadi begini, untuk awal nanti Bapak silakan bisa coba dulu panggil jinnya masukin ke orang. Nah, untuk yang pertama, ketika nanti jinnya masuk ke orang, nanti silahkan Bapak janjian dengan jinnya. Ini tata cara yang pernah saya sampaikan, tata cara yang pernah saya alami. Kemudian kita ngobrol sama jin yang merasuk tersebut, kita janjian kapan kita bisa ketemu, jam berapa, malam apa.
nggak bahaya kira-kira Ustaz Enggak. untuk orang yang kita masukin Ustaz? Enggak bahaya. Oh, anak atau istri itu nggak kasihan Ustaz jangan. Enggak. Sebetulnya enggak sih, kalau pengalaman sih enggak bahaya ya. Kalau pengalaman saya, karena nanti Bapak harus belajar juga cara mengeluarkannya. Iya Ustaz. Jadi ada tata caranya juga untuk mengeluarkannya Ustaz. Ada Pak. Ada tata cara untuk mengeluarkannya itu dengan ilmu asror. Dengan ilmu asror, tapi insya Allah nanti saya jelaskan lebih lanjut. Iya Ustaz. Nah, itu jadi nanti ketika misalkan Bapak nanti berkomunikasi, dimasukkan ke salah seorang keluarga atau teman kita, nanti kita janjian saja bisa ketemu jam berapa, malam apa, dan kita request wajahnya jangan yang menakutkan, gitu. Iya Ustaz. Nah, ya. Dan jangan aneh Pak, jangan aneh nanti kalau misalkan penampakannya itu semacam wali, semacam pakai gamis, pakai jubah, itu bisa Pak. Sangat bisa sekali mereka menjelma seperti itu, karena yang saya alami 5 tahun berteman dengan mereka ini sekarang sudah saya tinggalkan. Jujur saya sekarang sudah saya tinggalkan dikarenakan ini berbahaya. Yang pertama untuk saya secara akidah ini kalau kita geluti hal-hal semacam ini secara sangat berbahaya. Kemudian makanya saya sampaikan ini hanya untuk pengalaman saja. Ya, hanya untuk pengalaman, jangan terlalu diikutin. Berarti nggak bisa dijadikan guru sejati gitu Ustaz? Jangan. Yang kita jadikan guru sejati itu Pak, hanya tetap guru-guru ngaji kita yang ada, ulama, para ustadz, para kiai, itu aja. Karena pengen gitu juga saya Ustaz. Pengen punya guru sejati gaib yang membimbing saya juga gitu Ustaz. Ya, karena kan guru-guru ngaji kan jauh Ustaz kalau di kerjaan itu Ustaz. Nah begitu Pak. Di situ yang saya takutkan itu Pak. Yang saya takutkan Bapak nanti berguru kepada jin, kemudian jinnya ini mengarahkan ke akidah yang sebetulnya melenceng. Itu yang bahaya Pak. Oh, nggak boleh berarti Ustaz ya? Nggak boleh Pak, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Makanya saya sampaikan itu adalah tujuan saya juga sama ketika awal ingin berteman dengan jin, sama seperti Bapak. Saya ingin minta ilmu ini, kita ingin berguru kepada dia. Ternyata itu sangat berbahaya. Jin bisa melencengkan akidah kita setelah kita percaya kepada dia, misalkan nih. Nah, ini dia akan dengan mudah menggelincirkan akidah kita. Itu bahaya. Oh, meskipun jin muslim itu betul. Karena kita tidak bisa menjamin itu betul jin muslim atau jin kafir yang pura-pura muslim. Nah, yang ditakutkan adalah jin kafir atau jin fasik yang mengaku orang soleh, mengaku seseorang makhluk yang soleh, akan tetapi dia punya itikad yang buruk. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, dengan kita bergantung kepada mereka saja, kita berguru kepada mereka, itu bisa jadi senjata mereka untuk menggelincirkan tauhid kita itu. Naudzubillah min dzalik. Makanya setelah saya paham ini, dan mudah-mudahan para pemirsa menyimak, jadi tidak terlalu ingin bergelut dan ingin berangan-angan yang lebih. Dan saya sampaikan juga Pak, jin itu kalau nanti misalkan Bapak ditakdirkan oleh Allah diijabah doanya, ini tidak menutup kemungkinan, saya sampaikan apa yang saya alami, mereka itu jin akan memberikan angan-angan yang luar biasa buat Bapak. Misalkan, kamu tuh nanti setelah saya terawang, kamu akan jadi orang besar, orang sukses. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita terbawa hanyut dengan angan-angan, sehingga kita akhirnya mengesampingkan usaha yang dohir, kita tidak lagi bergantung dan bersandar kepada Allah. Nah, itu yang ditakutkan. Iya, berarti kalau misalkan pengen tahu, itu musuh saya, bahaya nggak ke saya, ntar dianya bilang, gini, jangan terlalu percaya gitu. Jangan terlalu percaya Pak. Justru jin itu biasanya yang sering saya alami itu, mereka menimbulkan permusuhan yang sebetulnya teman Bapak itu baik-baik saja, bisa jadi dia sampaikan orang itu jahat sama kamu,
Iya ya. Ah, Bisa-bisa sampai itu yang nyantet atau yang membahayakan kamu gitu. betul, Bisa Pak. juga kayak gitu, Bisa Ustaz. jadi yang tadinya teman dekat, karena jin itu terlalu kita percaya, akhirnya jadi bermusuhan dengan kita. Iya. Nah, itu yang harus saya sampaikan, jadi supaya jadi pelajaran untuk kita, untuk para pemirsa yang menyaksikan video ini. Jadi ketika siapapun ada yang kerasukan atau yang menjadi mediasi, kemudian jin itu berbicara A, B, C, D, jangan dipercaya. Jadi anggap saja ya kita teman ngobrol lah. Boleh, boleh silahkan kalau mau ngobrol, mau apapun itu silahkan. Karena sesama makhluk ya, sesama makhluk, tapi jangan terlalu dipercaya. Oke ya, jadi untuk pengalaman silakan saja saya sampaikan dan insya Allah saya ijazahkan. Tapi jangan dijadikan sandaran. Oke, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذه هديتنا خصوصا إلى حضرة جميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة قطب رباني والغوث الصمد سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الحسن الشاذلي قدس الله سره العلي وخصوصا إلى حضرة الشيخ محمد زين بن عبد الغني وخصوصا إلى حضرة صاحب الإجازة من أجازني التوفيق خصوصا إلى حضرة الحبيب عمر العيدروس وخصوصا إلى حضرة أستاذ عثمان نفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم وكرمات في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أجزتك هذه الأوراد Rijal Bildin Ajaztuka. Saya terima ijazahnya. Ajaztuka. Saya terima ijazahnya. Ajaztuka. Saya terima ijazah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Pak, insya Allah nanti saya sampaikan tata caranya lewat voice note. Kemudian nanti bisa Bapak pelajari dan dengarkan secara berulang kali. Kemudian nanti bisa dicatat ke sebuah buku biar nanti bisa dipelajari Pak. Iya Ustaz. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Dan untuk pengeluaran meditasi yang dimasukkan ke manusia misalkan itu di tata caranya dianukan juga Ustaz. Boleh, siap insya Allah. Nanti saya sampaikan. Dan ini sedikit. Takutnya nggak bisa keluar Ustaz. Dan ini sedikit Pak, sedikit saya sampaikan. Ya. Saya pernah mengalami ada orang yang hilang mobil. Ini contoh saja, contoh yang membahayakan ya, contoh membahayakan. Ada orang yang hilang mobil, kemudian datang ke saya. Iya, Ustaz. Ya, kemudian datang ke saya, kemudian saya bertanya kepada jin tersebut. Nah, ini mobilnya ada di mana nih? Nah, si jin tersebut
menyampaikan ada di villa daerah, waktu itu daerah Jongol waktu itu ya. Ternyata Pak, ketika kita cek di sana, kita sudah bawa aparat, kita sudah bawa polisi, karena kita terlalu percaya kepada jin. Ternyata ketika cek di villa tersebut tidak ada mobil tersebut. Nah, kemudian orang yang punya villa kan gak enak tuh, digeledah tanpa izin. Akhirnya untung yang punya villa tersebut tidak menuntut balik kepada saya. Coba kalau dituntut balik saya, wah udah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini yang berbahaya. Itu sudah berteman lama dengan saya Pak. Namanya ngakunya itu Syekh Ja'far Shodiq. Itu ngakunya ngaku wali Syekh Ja'far Shodiq. Ketika saya tanya, dia masih tetap mencelakai saya. Wah itu makanya ini pelajaran buat yang mungkin seperti saya, seperti Bapak juga yang menyaksikan video ini agar bisa berhati-hati siapapun yang berteman dengan jin. Ya, siap, ya. Saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan lewat chat. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Untuk hiburan saja silakan Pak. Untuk hiburan saja silakan. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.